Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Al-Qur'an surat Al-Falaq ya. Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita berdoa memohon kepada Allah agar diberi kelancaran dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Tema: mari membaca surat Al-Falaq ya. Kita akan bersama-sama membaca surat Al-Falaq. Tujuannya, setelah kita belajar nanti, kita akan mampu membaca dengan tartil ya. Bacaannya nanti disesuaikan dengan yang kita baca bersama. Perhatikan panjang pendeknya, makhrajul hurufnya, kaidah tajwidnya yang lain seperti tasdid, qalqalah dan sebagainya, itu diperhatikan ya. Selanjutnya, setelah kita laksanakan pembelajaran ini, diharapkan anak-anak atau kita semua akan memiliki sikap tunduk dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita akan merasa kita ini lemah dan kita ini harus tunduk dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti diharapkan kita bisa seperti itu setelah pembelajaran ini ya. Nah, ini suratnya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim ya. Artinya, kul, katakanlah. Jadi kul itu kata perintah ya. Kul, katakanlah. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, a'udzu birabbil falaq, bahwa aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Robbi itu artinya Tuhan yang menguasai. Bisa Tuhan yang merawat, bisa Tuhan yang mendidik, bisa. Pokoknya intinya ada pada penguasaan. Jadi Tuhan itu yang menguasai atau yang merawat kita pada saat waktu subuh. Nah, kenapa dikatakan subuh? Karena waktu subuh itu adalah waktu yang paling enak untuk istirahat. Siapapun biasanya pasti di waktu subuh itu akan merasa nyaman dalam istirahatnya, akan merasa lelap, dan di saat seperti itu pun Allah akan menjaga kita. Jadi di waktu yang orang-orang pada lalai dan lelap saja ya, dilelapkan oleh keadaan saja, Allah tetap mampu menjaga. Maksudnya seperti itu ya. Ayat berikutnya, min syarri ma khalaq, dan dari
kejahatan makhluknya ya. Jadi wa min syarri ma khalaq, dan dari kejahatan makhluknya. Makhluk itu apa saja? Banyak. Semua yang ada di langit dan di bumi ini makhluk Allah. Jadi bisa berupa benda, bisa berupa makhluk hidup seperti manusia dan setan ya. Jadi makhluk itu adalah makhluk ciptaannya, maksudnya yang jahat-jahat ya. Jadi makhluk yang jahat-jahat itu yang sering menjahati kita itu kita akan bisa dan minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap ya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap. Apalagi malam itu selalu diidentikan dengan kejahatan. Orang mau mencuri juga nunggu sudah malam ya. Kalau malam itu biasanya kejahatan-kejahatan seperti pencurian, perampokan ya, biasanya dilakukan pada saat malam hari karena gelap, akan sulit diketahui. Nah, kita akan minta perlindungan dari kejahatan seperti itu, kejahatan malam seperti itu juga hanya kepada Allah ya. Jadi memang hanya Allah yang mampu melindungi kita dari kejahatan-kejahatan seperti itu ya. Wa min syarrin nafatsati fil uqad, artinya dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul ya. Buhul-buhul itu seperti simpul tali-tali. Jadi seperti kalau orang daerah itu biasanya ada yang tahu itu lawe, seperti lawe, seperti senar kusut ya kan, seperti rambut ya, pokoknya semacam itu. Biasanya itu semua digunakan tukang sihir itu untuk menjahati kita, untuk menjahati orang lain itu, jadi menggunakannya dengan buhul-buhul itu. Nah, tapi anak-anak nggak usah takut ya, karena apa? Karena ada Allah yang mempunyai sifat Robbi tadi. Robbi ya, Robbi itu memelihara, merawat, menjaga ya. Jadi kita nggak usah takut karena kita sudah minta perlindungan untuk dijaga dari kejahatan sihir seperti itu ya, dari kejahatan makhluk, dari kejahatan malam, dari kejahatan tukang sihir. Kita sudah minta perlindungan pada Allah ya, dengan cara berdoa, sholat, membaca Al-Quran dan sebagainya. Bisa juga dengan cara bersedekah, karena dengan berbuat baik dan berhati-hati itu sudah seperti doa dan usaha. Jadi kita sudah usaha berbuat baik dan berdoa, maka insya Allah kita akan dijaga ya, dijaga oleh Allah. Yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi artinya dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Nah, ya. Jadi biasanya orang dengki itu kalau sudah dengki nanti akan menjahati. Ya enggak kira-kira? Iya, jadi orang itu kalau sudah benci pasti akan punya pikiran untuk menjahati. Nah, kita
asal sudah berhati-hati dan berbuat baik, tidak perlu takut, karena Allah pasti akan menjaga kita, ya, menjaga kita dari kejahatan orang-orang yang dengki. Hasid itu adalah orang yang dengki, berawal dari kata hasada, jadi dengki. Jadi intinya kita nggak usah takut dengan kejahatan makhluk-makhluk jahat seperti binatang buas, ya, ular, harimau, babi hutan dan sebagainya. Kita nggak usah takut. Yang penting kita berhati-hati dan berbuat baik, pasti akan dijaga, ya, dari kegelapan malam, dari pokoknya yang disebutkan di sini semua. Kita nggak perlu takut selagi kita minta perlindungan, ya, kepada Allah, ya. Jadi pada surat ini akan membuat kita sadar bahwa kita ini makhluk yang lemah. Jadi kita butuh Allah untuk melindungi kita, ya, baik dari kejahatan malam, kejahatan para pendengki, kejahatan orang sihir. Kita itu lemah tanpa perlindungan Allah. Jadi kita hanya perlindungan Allah lah yang akan mampu melindungi kita dan kita bisa lepas dari kejahatan yang disebutkan tadi, ya. Oke, bisa dimengerti, ya. Selanjutnya Pak Boy akan memberi tugas kepada kalian, kepada anak-anak semua, ya. Tugasnya cukup sederhana. Jadi anak-anak nanti bisa menyiapkan buku tulis dan menulis surat Al-Falaq secara terpisah. Seperti ini, seperti contoh, ya. Kul ditulis di sini di kotak, ya. Satu kotak diberi arti bawahnya. Katakanlah, a'udzu, aku berlindung. Begitu seterusnya dari awal sampai akhir, ya. Jangan lupa sambil menulis sambil difahami makna-maknanya. Jadi kalian nanti lama-lama bisa hafal dan tahu artinya. Kalau baca Al-Quran tahu artinya itu enak, ya. Enak di hati, itu enak rasanya, ya. Cukup sekian dulu, ya. Sudah bisa dimengerti dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.